Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tersumsa, perkenalkan nama saya Dr. Nia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B ini adalah suatu penyakit peradangan pada hati ataupun liver yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama Dr. B. Blumberg pada tahun 1964. Dan kini di dunia ternyata mengalami peningkatan, bahkan sampai 2 miliar penderita pasien hepatitis B. Dan ternyata dari 240 juta pasien hepatitis B mengalami hepatitis B kronik. Dan 1,5 juta pasien menderita hepatitis B kronik meninggal dunia. Dan bagaimana di Indonesia? Ternyata di Indonesia merupakan negara terbanyak nomor 2 se-Asia Tenggara untuk pasien hepatitis B. Dan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 kemarin terdapat 47.000 pasien ibu hamil mengalami hepatitis B. Bagaimana sih sebenarnya cara penularan dari penyakit hepatitis B ini? Penyakit hepatitis B ini sebenarnya dapat ditularkan melalui kontak cairan tubuh pasien penderita hepatitis B. Yang pertama yaitu adalah melalui darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga cairan vagina, dan yang keempat adalah air liur. Tapi memang berdasarkan penelitian untuk air liur sendiri memang terdapat jumlah yang cukup sedikit sebenarnya. Dan kita juga bisa bagi menjadi 2 cara penularan. Yang pertama itu adalah penularan secara vertikal, yaitu pada pasien-pasien dengan ibu hamil yang menularkan kepada bayinya pada saat perinatal atau pada saat persalinan. Yang kedua adalah secara horizontal, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami penyakit hepatitis B menularkan kepada orang lain. Sebagai contoh, misalkan melalui hubungan seksual, melalui tusukan jarum yang tidak steril, penggunaan narkoba, suntik misalkan, atau yang keempat, berciuman. Nah, kalau untuk konteks yang berciuman ini memang harus ada luka dulu di sekitar selaput di sekitar mulutnya. Selain itu juga penggunaan sikat gigi yang berbarengan juga bisa melakukan menularkan hepatitis B kepada orang lain. Nah, gejalanya apa sih? Sebenarnya gejalanya itu ada beberapa macam. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah hepatitis akut. Jadi hepatitis akut ini kita bisa kita bagi ya menjadi 3 fase. Fase pertama itu fase yang prodromal. Sebagai contoh kayak kita lagi flu, misal kita lemes, mual, muntah, demam gitu ya. Kemudian fase yang kedua, fase kedua itu adalah fase ikterik. Jadi pasien itu mengalami matanya kuning, kulitnya kuning gitu ya. Tapi seandainya pasien memiliki imunitas yang baik, maka akan menuju ke fase yang ketiga, yaitu fase penyembuhan. Nah, yang kedua adalah hepatitis kronik. Nah, kalau untuk hepatitis kronik ini, jadi ternyata 5-10% pasien dengan hepatitis akut itu bisa mengarah ke hepatitis kronik apabila ternyata pasien tersebut mengalami imunitas yang buruk misalkan. Dan gimana sih gejalanya? Oh, gejalanya itu memang bisa asimptomatik atau tidak ada gejala. Atau yang kedua, gejalanya ya ringan-ringan aja. Tapi kalau semisalnya virus tersebut melakukan kerusakan jaringan yang banyak pada livernya atau pada hati pasien, maka akan terjadi hepatitis kronik. Dan akhir-akhirnya akan menjadi sirosis hepatis atau yang disebut dengan pengerasan hati. Nah, apa sih gejalanya sih pengerasan hati? Mungkin pernah lihat ada pasiennya yang perutnya membesar,
kuning, lemes, berat badannya turun gitu ya. Itu salah satu gejala dari hepatitis kronik. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah hepatitis akut yang fulminan. Jadi adalah sebuah hepatitis, suatu penyakit hepatitis akut yang terjadi secara singkat tapi masif gitu ya. Maksudnya seperti apa? Biasanya gangguannya itu ada gangguan kerusakan pada otak. Jadi pasiennya nggak sadar, lemes, kuning seluruh badan gitu ya. Jadi lebih berat gitu ya. Tapi dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat itu adalah hepatitis carrier. Jadi pembawa. Misalkan pada bayi-bayi dengan pasien ibu hamilnya ini, si ibunya ini yang HBsAg-nya positif atau hepatitis B. Nah, itu dia tidak ada gejala, dia asimptomatis, tapi dia bisa menularkan gitu ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan penunjang, apa ya yang bisa kita berikan gitu ya pada pasien yang mengarah ke hepatitis? Yang pertama itu adalah pemeriksaan laboratorium darah. Kita bisa bagi menjadi dua macam ya, misalkan pemeriksaan serologis atau pemeriksaan serologis untuk si virusnya. Yang paling banyak sekarang itu adalah HBsAg. Wah, itu udah bisa di mana-mana nih. Sahabat Resumsa bisa cek di mana? Vaskes 1 bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit. Wah, itu juga bisa. Jadi pemeriksaan HBsAg, anti-HBs, HBeAg misalkan untuk pemeriksaan yang lebih lanjutnya seperti itu ya. Atau yang kedua, pemeriksaan laboratorium yang kedua itu adalah pemeriksaan faal hati. Jadi contohnya misalkan SGOT, SGPT, jadi pemeriksaan transaminase. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Jadi kalau pemeriksaan USG ini kita biasanya arahkan untuk yang kita curigai untuk ke hepatitis kronik. Nah, gimana sih sebenarnya kalau untuk pengobatannya? Nah, pada para pasien yang mengalami gejala nih ke arah hepatitis, sahabat Resumsa bisa melakukan konsultasi kepada dokter spesialis penyakit dalam. Atau misalkan teman-teman sahabat Resumsa ini sedang hamil, kemudian ternyata HBsAg-nya positif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan. Dan setelah itu dokter spesialis penyakit dalam biasanya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan penilaian ya, apakah ini masuk stadium apa. Oleh karena itu, setelah diketahui stadium apa, baru dilakukan penata laksanaan atau tindakan yang lebih tepat sasaran lagi. Nah, intinya adalah pada pasien hepatitis B yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, apabila sahabat Resumsa mengalami mual muntah yang banyak, dehidrasi berat, lemes, nggak mau makan, atau misalkan kok nggak sadar nih si pasiennya gitu ya, atau misalkan nih demam tinggi gitu ya, kok atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata kok SGOT SGPT-nya meningkat banget gitu ya. Nah, sahabat Resumsa bisa melakukan rawat inap gitu ya, tapi tentunya tetap harus konsultasi dulu ya ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Nah, penyakit hepatitis B ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih? Tentu bisa. Jadi kita bisa bagi nih menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah pencegahan secara umum. Maksudnya pencegahan secara umum itu apa? Maksudnya pencegahan ke arah manakah kelompok-kelompok yang beresiko. Kan tadi kita udah tahu ya, tadi kita udah bahas tentang bagaimana sih cara penularannya. Nah, contoh ya, misalkan para tenaga kesehatan nih, kan pasti kan kontak ya dengan pasien. Nah, artinya mereka harus melakukan perlindungan terhadap diri mereka sendiri dengan cara menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Yang kedua, yaitu misalkan pada kelompok-kelompok rentan yang beresiko. Contoh, pengguna jarum suntik. Berarti kan ya, say no to drugs ya. Nah, yang ketiga adalah pengguna biasanya ini nih, yang suka jajan-jajan gitu ya. Nah, itu dia, jajan-jajan tanda kutip. Nah, itu diharapkan ya
say no to seks bebas ya, free sex gitu. Jadi memang harus melakukan, tidak boleh melakukan seks yang beresiko. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan secara khusus. Nah, kalau untuk pencegahan secara khusus saya bisa bagi menjadi dua juga. Ada pencegahan pre-exposure atau sebelum terpapar nih, atau yang kedua post-exposure atau yang setelah terpapar. Nah, yang pre-exposure contohnya apa sih? Itu tadi, misalkan para tenaga kesehatan, pasien-pasien yang dicuci darah nih, hemodialisis, kan mereka pasti menggunakan ini ya, jarum suntik ya pasti ya kan, bolak-balik dicuci darah gitu ya. Atau misalkan lagi pasien-pasien atau yang ada di lembaga pemasyarakatan, warga binaan gitu ya, itu juga termasuk yang beresiko tinggi. Nah, bayi-bayi, anak-anak, nah itu juga harus sebaiknya dilakukan vaksin hepatitis B. Pemerintah juga sudah ini kok banyak gitu ya, program-programnya, salah satu itu ya vaksin hepatitis B itu. Nah, yang kedua adalah pencegahan yang post exposure ya. Nah, untuk pencegahan yang post exposure ini kita contohkan adalah pasien-pasien bayi dengan ibu yang HBsAg positif atau yang hepatitis B. Nah, pasien-pasien bayi ini misalkan ya, si ibu-ibu hamil ini nih bisa melakukan konsultasi di puskesmas ataupun bisa melakukan konsultasi nih ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis kandungan gitu ya. Itu akan diarahkan untuk ke fasilitas kesehatan mana sih yang memiliki vaksin HBIG namanya. Jadi hepatitis B imunoglobulin. Nah, disitulah diperuntukkan untuk para bayi-bayinya nih yang baru lahir kayak gitu. Jadi gampang ya kalau untuk pencegahannya. Oke. Nah, take home message untuk penyakit hepatitis B itu adalah satu, penyakit hepatitis B itu adalah penyakit yang sebenarnya ya bisa kita cegah. Yang kedua, apabila nih teman-teman Tersumsa ya, sahabat Tersumsa ada yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, jangan takut untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Atau yang ketiga nih, para ibu-ibu hamil silahkan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan gitu ya, untuk dilakukan screening atau deteksi dini untuk pemeriksaan hepatitis B gitu ya. Dan jangan lupa, semoga kita semua sahabat Tersumsa, saya dan semuanya kita selalu sehat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oh ya, satu lagi, kalau sahabat Tersumsa punya pertanyaan, bisa loh tanya ke komen, boleh, insya Allah akan kami jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.